model ya, untuk variabel-variabel yang bisa mempengaruhi itu. Kemudian ramalan berdasarkan penilaian adjustment atau justifikasi pakar. Tentu ada pendapat bisa dengan pendapat atasan, pendapat pakar, pendapat key person, pendapat profesional, pendapat ahli, pendapat dari luar. Nah, ini tadi ada metode DLP, ada metode macam-macam yang DLP itu yang paling mudah ya. Ada lagi metode AHP, analytical hierarchy process, ada lagi metode ANP, analytical process, ada lagi interpretive structure modeling, banyak sekali macam-macamnya. Kemudian biasanya dia kualitatif yang dikuantitatifkan. Kemudian, ramalan yang mau kita perdalam di ekonometrik, ramalan serial waktu atau time series. Tentu di sini ada tren pergerakan jangka panjang dalam data. Kemudian musiman, parasit jangka pendek dalam data. Siklus atau variasi bergelombang dari lebih dari 1 tahun misalkan. Nah, ya kalau siklus itu memberartikan lebih dari 1 tahun biasanya. Parasit berurutan, beraturan, disebabkan kejadian-kejadian yang tidak biasanya. Variasi acak disebabkan karena kesempatan. Nah, ini contohnya variasi ramalan. Ini variasi tak beratur seperti ini. Katanya waktu terjadi peningkatan, misalnya seperti sekarang. Mungkin bisnis selama ini ya aman-aman saja, tapi begitu terjadinya COVID, akan terjadi lonjakan atau terjadi sesuatu yang tidak teraturan. Kalau seperti ini siklus, bisa bulanan, bisa 6 bulanan. Ini ada lagi bisa juga tahunan, ya siklus. Kalau seperti ini variasi musiman. Nah, kemudian ramalan berdasarkan data runut waktu. Ada beberapa metode, ya ada namanya metode naib atau naib method. Kemudian teknik ramalan rata-rataan atau metode rata-rata bergerak atau dikenal dengan moving average. Kemudian metode rata-rata bergerak tertimbang, metode pengurusan pangkat, exponential smoothing, teknik untuk tren linear, bahkan ada namanya ARIMA, ada namanya dekomposisi, ada namanya Winters, metode Winters dan sebagainya. Tapi yang kalau kita waktu masih SMA atau kuliah matematika dasar kan biasanya ada menggunakan metode naib ya. Metode naib itu kita bisa lihat dari bedanya atau deltanya, misalkan seperti ini. Periode 1 200, periode kedua 230. Berarti periode ketiga itu bisa 260, bisa 230 kurangkan 230 per 200 berarti sekitar berapa persen ya, 1,15% kalikan 230 itu bisa seperti itu. Kemudian teknik rata-rataan atau rata-rata bergerak itu disebut moving average. Rata-rata bergerak tertimbang weighted moving average, ada lagi exponential smoothing, single exponential smoothing, ada lagi double exponential smoothing. Kemudian ini rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak atau moving average itu sebuah teknik yang merata-ratakan sebuah angka dari nilai aktual terbaru diperbaharui menjadi sebagai nilai-nilai baru yang tersedia. Misalkan FT itu forecasting pada waktu T dengan metode moving average N, yang N berapa, bisa MA2, MA3, MA4, MA5 biasanya gitu. Kemudian di sini AT minus N ditambah AT minus 2 dan AT minus 2, ini tergantung, tinggal N minus 1, 2, 3 sampai ke 1 ya. Kemudian rata-rata tertimbang di sini ada bobotnya, ada W-nya. Untuk AT tadi kan kalau di sini tidak ada bobotnya, ya. FT-nya fungsi trennya atau fungsi ramalnya W kali MAN. Nah di sini W N kalikan AT ke N ditambah W N minus 1 kali AT minus 2 sampai seterusnya dibagi N. Artinya tiap nilai itu, tiap amatan itu dikalikan bobotnya. Kemudian contoh rata-rata bergerak sederhana. Di sini FT MAN AT minus 2 ditambah AT minus 2 AT minus 1 dibagi N. Di sini nilai aktualnya misalkan dia
berapa? 45. Kemudian di sini ada moving average 5. Ini yang kuning ini. Kemudian ada lagi moving average 3 yang warna misalkan warna merah muda ini. Cara menghitungnya bagaimana? Seperti ini. Untuk metode moving average, misalkan ini ada 7 bulan data yang diamati, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Juli. Kemudian di sini datanya, misalkan data pertama bulan Januari datanya yang pertama 10, Februari 12, Maret 13, kemudian April 16, kemudian Mei 19, 23, 26. Sekarang moving average 3 bulan ke depan yaitu seperti ini. Nah di sini artinya untuk memprediksi pada bulan ke-16, bulan ke-4 digunakan 3 bulan awal. Ini artinya moving average 3 bulan, artinya 3 bulan awal ini bulan pertama, kedua, dan ketiga. Berarti 10 ditambah 12 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 11,6 untuk memprediksi atau ramalan nilai yang keempat ini. Begitu juga kenapa di bulan bergerak yang kelima, data yang kelima atau prediksi data kelima bergerak menjadi pindah ke sini. 3 yang kedua 12 ditambah 13 tambah 15 dibagi 3 dapat 13,6. Moving average yang berikutnya berarti moving average yang 3 berikutnya berarti 13 tambah 16 tambah 17 untuk yang ke-6. Itu 13 dapat 16 kan. Kemudian moving average berikutnya berarti bergerak lagi 16 tambah 19 tambah 23 dibagi 3 dapat 19,3. Nah ini secara manualnya. Tapi kalau menggunakan software kita jelaskan saya mau MA3 kira langsung jadi, tidak usah pusing mikirkan berapa nilainya kan. Kemudian kalau yang MA5 moving average 5 artinya dia merata-ratakan 5 amatan ini untuk memprediksi bulan ke-6. Jadi 10 ditambah 12 tambah 13 tambah 16 tambah 12 ya untuk memprediksi yang ke-6. Dibagi 5 dapat 14. Artinya nilai aktualnya 23 tapi nilai ramalannya 14. Begitu juga yang moving average 5 bulan berikutnya. Itu kira-kira moving average. Kemudian exponential smoothing. Nah, exponential smoothing fungsi trennya, fungsi forecastingnya FT-1 ditambah alpha dikalikan AT-1 dikurang FT-1. Dasar pikirannya atau premisnya itu observasi terbaru mungkin memiliki nilai rata-rata tertinggi akuras. Kemudian metode oleh karena itu kita sebaiknya memberikan beban lebih kecil, memberikan beban lebih ke periode waktu terbaru pada saat ramalan. Metode rata-rata tertimbang berdasarkan ramalan sebelumnya ditambah dengan persentase kesalahan ramalan. AM adalah periode kesalahan, alpha adalah persen umpan balik atau feedbacknya. Nah, seperti ini contohnya, mungkin bisa dihitung nanti. Kalau periode pertama nilai aktualnya 42, kemudian dengan alpha 0,1, errornya berapa, alpha 0,4, jadi errornya berapa. Tapi di sini nilai alpha itu antara 0 sampai 1. Semakin besar alfanya kalau di ramalan itu semakin mendekati, semakin baik hasil ramalannya. Kemudian di sini nilai misalkan aktualnya 40 dengan alfa 01 nilai ininya 42, errornya itu dapat dari mana? Selisihnya. Selisih 40 dikurang 40 dapat minus 2 itu. Kemudian dikalikan yang berikutnya itu 43 estimasinya atau ramalannya 41,92. Nah ini tinggal dihitung errornya, dihitungnya dapat nanti bisa untuk menghitung nilai akurasinya. Kemudian nilai alfa itu antara 0 sampai 1, semakin dekat nilai alfa dengan 0, semakin jauh nilai ramalannya dengan nilai aktual. Nah, artinya semakin nilai yang bagus itu antara amal aktual dengan ramalan itu mirip atau sama. Sebaiknya semakin besar dekat nilai alfa,
dengan 1, maka semakin dekat nilai ramalan aktual. Kemudian ini contoh. Nah, di sini kalau dia alfanya 0,4, ini alfanya 0,1, dia nilai aktual semakin jauh ya contohnya. Kemudian kecenderungan umum non-linear ada parabolik, ada eksponensial, ada growth ya itunya. Kecenderungan untuk ramalan itu. Kemudian di sini ada lagi rumus tren. Mungkin kita pernah belajar waktu kita S1 atau S2 ada tentang tren linear. Kalau tren linear itu apa namanya itu ya fungsi tren. Tentu A tambah BT. Fungsi FT itu forecast per period, kemudian T specified number of time period, waktunya misalkan. Fungsi BT itu fungsi dari ramalan. A itu nilai dari value of T, nilai dari T pada saat T sama 0 ya. B itu slope-nya atau gradiennya atau koefisien daripada tren ya, prediksi tersebut. Tentu di sini ada cara menghitungnya. Menghitung nilai A dan nilai B. Biasanya dihitung dulu nilai B-nya. Nilai B itu diperoleh dari N dikalikan total TY dikurang total T. Total T dikalikan total Y dibagi N dikalikan total T dikuadratkan total T kuadrat dikurang total T dikuadratkan. Sementara A itu total Y dikurang B kalikan total T dibagi N. Ini buat yang ketik rumusnya terlalu panjang, agak jauh sehingga kurang ini pas. Oke, ini contoh. Kalau kita menggunakan rumus tren linear, tentu di sini ada contoh misalkan ada penjualan produk, katakanlah produk apa, misalkan kecap cap bango. Minggu pertama misalkan terjual 150 batol. Nah di sini minggu kedua terjual 157, minggu ketiga 162, minggu keempat 166, minggu kelima 177. Nah, rumus tren linear itu cukup kita lihat dari T-nya, T dikuadratkan, ya. Ini T dikuadratkan menjadi 1, 2 dikuadratkan 4, terus seterusnya sampai T kelima 25. Kemudian ini Y atau salesnya nanti ada namanya total Y, TY, artinya 1 dikalikan 150 sama TY. Kemudian 2 kalikan 4, kalikan 157, dapatlah 314. Nah di sini setelah semuanya kita olah dalam tabel ini, tentu akan diperoleh total T berapa? Total kan ini sebanyak 15. Total T dikuadratkan sebanyak 225. Kemudian sebentar ya, itu anak-anak mau pulang, saya cek. Sebentar Bapak Ibu ya, para staff-staff mau pulang jadi cek. Ayo teman dilanjutkan. Minggu depan bawa bekal ya Pak Ketua? Kuliahnya. Boleh makan bareng. Sesi waktu cuma 15 menit. Oke. Jam 10 ya? Kalau Unpak baru sekali itu tahun 2019. Lewat doang Mas Yesi. Waduh. Kalau Berna tuh yang sering ke Unpak mah Berna. Dulu pas S2 Pakuan mah dapat snack Pak, selamat.
Iya, dapat snack hari Ya, Sabtu. Bu Erna ya? Oh. Iya, bener. Iya, dapat snack, pulangnya dibungkus Bu ya? Enggak. Enggak, dompetnya di Oh, ya Bu enggak ya? Erna ya. Bener pada bungkus. Kalau dokter bukan snack kali ya? Bisa jadi nasi. Biasanya juga disediain itu ya Bu Erna ya? Kopi, Ya. Mas teh. mana kayaknya nih kalau dokter nih? Bisa juga ya. Nanti coba tanya Mas Ahmad. Siap. Prasmanan pulangnya dibungkusin kayak itu habis khutbah tuh kayak Pak Jerman kan gitu. Nasi berkat ya, nasi berkat ya. Bu Juno, Bu Erna duduk bareng ya. Siap. Benar. Kangen juga ya belum ketemu nih. Pak Jeje kita bareng aja kalau gitu kayaknya Pak Jeje, pulangnya kan deket nih. Ya, mobil aja. Saya nebeng. Itu maaf barusan saya mesti ini karena ada tukang AC lagi perbaikin AC. Gak apa-apa. Ya, Jadi AC saya itu seminggu yang di ruang saya pindah ke ruang staff nih. Ruang saya, terus AC-nya mati. Atau periodenya cuma sebulan 15 hari, kok habis gitu. Pas dicek rupanya ada kebocoran tipis. bocor gitu kan. Kirain mau ganti baru gitu ya Pak Jeje ya. Oh, enggak. Oke, dilanjut ya. Oke, skill dulu Pak, biar enggak ini. Iya, dibuat ramalan ya Pak Trisno ya. Kalau usah diramalkan itu udah ketahuan. Gitu ya. Paling diramalkan berapa lama kita hanya itu yang penting kan. Nah, itu. Forecasting usianya lifetime-nya berapa lama kan. Dilihat akurasi, dilihat juga berapa kali sering matinya kan bisa itu. Bisa dia buat dengan MTBF itu kayak Pak, main time detected failure. Kali itu jadi dia nanti. Ilmunya Pak Herman itu bisa aja. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi bisa diakurasikan dengan sistem dinamis, sistem apa bisa dibuat prediksi. Pakai MATLAB juga bisa itu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini ya. Nah ini contoh rumus tren linear. Kalau kita hitung, ini kan total T kuadrat, kemudian total T kuadrat, total Y, total TY sudah dapat semua. Tinggal masukkan ke rumus tadi. Rumus menghitung A dan menghitung B. Menghitung B ya seperti ini, 5 kali sekian. 5 kali ini, tadi sesuai dengan rumus ini kan. 5 kali 24 9 minus 15 kali 8 12 dibagi 5 kali 55 dikurang 225 dapatlah 6,3. Kemudian di sini berarti B-nya dapat 6,3 T. A 812 dikalikan dikurang 6,3 kalikan 15 total T dibagi 5 N-nya sama dengan 143. Y sama dengan 143 tambah 6,3 T. Artinya ini konstantanya. Apabila saat T 0 maka nilai Y itu sebesar 143,5. Kemudian 6,3 kalikan T, kalau T-nya 2 minggu 2 6 kali 3 kalikan 2 berarti ada 12,6 ditambahkan 143,5 berarti sekitar 154,1 kita prediksi betul nggak 154,1 berarti di sini ada gapnya, ada selisihnya 4,1. Nah, jadi akurasinya 157,1 tadi 157 berarti ada gapnya sekitar 2,9 errornya selisihnya antara ramalan dengan aktual ya. Kalau dia di sini kita masukkan T-nya 2. Tapi kalau T-nya 1 dia ya 150 kurang 149,8 di sini aslinya 150 berarti ada juga itunya gapnya atau selisihnya. Kemudian nah itu kalau menggunakan teknik ramalan tren linear. Teknik untuk musiman ya kadang-kadang kita pakai separasi musiman, pergerakan tetap yang berulang dalam rangkaian nilai
yang bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian berulang. Kemungkinan relatif, persentase dari data-data atau rata-rata atau tren, kecenderungannya bagaimana. Ada lagi rata-rata, sebuah rata-rata bergerak yang ditempatkan pada pusat data yang telah digunakan untuk menghitungnya. Ada jadi sistem ada berapa ya kalau misalnya rata-rata dia nanti akan kelihatan apakah ada sistem sentralistik atau bagaimana, itu nanti kelihatan di metode olah. Kemudian peramalan asosiatif atau associative forecasting, jadi variabel-variabel peramal digunakan untuk meramalkan nilai-nilai dari variabel jenis. Misalkan yang kita pakai regresi itu adalah metode peramalan dan metode estimasi. Tapi dia bisa meramalkan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya regresi. Kemudian garis pangkat terkecil. Nah ini yang tadi yang ditanyakan least square, memperkecil jumlah pangkat penyimpangan sekitar sebuah garis. Kemudian model linear nampak beralasan misalkan Y dipengaruhi X, hubungan yang begitu ya sebuah garis lurus dicocokkan ke suatu rangkaian nilai. Biasanya semakin dia mendekati tidak jauh dari garis lurus, garis linear ini tentu tidak semakin dia akan semakin bagus. Kemudian tentu kemarin kita pernah belajar asumsi regresi linear, prediksi sekitar garis adalah acak, penyimpangan sekitar garis didistribusikan secara normal, prediksi dibuat hanya dalam jangkauan nilai yang diteliti. Untuk hasil terbaik selalu tandai data untuk membuktikan linearitas, memeriksa data bergantung pada waktu, hubungan kecil bisa menyatakan bahwa variabel lain juga penting. Akurasi ramalan, nah di sini kalau kita memprediksi meramalkan sesuatu, tentu dia bagus atau tidak terlihat dari akurasinya. Kesalahan ramalan atau error, perbedaan antara nilai aktual dan nilai ramalan. Mean absolute deviation MAD, rata-rata kesalahan mutlak, average absolute error, mean square error MSE, rata-rata kesalahan berpangkat, average of square error ya. Ada lagi mean absolute percent error atau MAP, rata-rata persentase. Nah, jadi kesalahan atau suatu prediksi itu semakin baik apabila nilai-nilai MAD, nilai mean square error atau nilai mean absolute percent errornya itu semakin kecil. Dari sekian model ramalan itu mana yang terbaik? Lihatlah hasil nilai akurasinya. Semakin kecil dia semakin bagus. Contoh seperti ini. Cara menghitungnya MAD, MSE dan MAVE ini. MAD itu total nilai mutlak absolut dari aktual dikurang forecasting dibagi M. Sekarang nilai mutlaknya, nilai aktual itu berapa? Misalkan tadi 5. Forecastnya berapa? Misalkan 6. 5 kurang 1, 6. 5 kurang 1 ya, 5 kurang 6 minus 1 dimutlakkan berarti 1. Ditotalkan dibagi M. Kemudian MSE itu total nilai aktual dikurang forecast dikuadratkan. Jadi nilai aktual dikurang forecast itu dikuadratkan ditotalkan. Dibagi N-1. Kalau MAVE itu total nilai aktual dikurang forecast, tapi nilai mutlaknya dibagi dengan aktual dikalikan 100 dibagikan N dalam bentuk persentase. Kemudian MAD, MAD itu mudah dihitung, menimbang menghitung kesalahan secara linear. MSE kesalahan dipangkat dua beban lebih kesalahan atau error yang lebih besar. MAP menempatkan kesalahan error berdasarkan penyebabnya. Ini contoh misalkan periode tadi 1, misalkan nilai aktual 217, forecastnya 215. Di sini nilai selisihnya 217 kurang 15 berarti 2. Kemudian kalau pakai metode yang ini, berarti nilainya ini dikurangin tapi nilai mutlak. Kalau yang ini dikurangin dipangkatkan 2. Berarti nilai ini dikuadratkan. Kemudian yang terakhir nilai mutlak AF ya, AF ini
berarti 2 dibagi aktual, dibagi 217 dikalikan 100 dapat nilai segini. Nah di sini tentu nilai-nilai ini dimasukkan ke rumus ini tadi, rumus ini, masukkan ke rumus ini sehingga dapatlah MAD-nya 275, MSE-nya 10,86, MAP-nya 1,28. Kenapa ya? Tentu ya ini ditotalkan, masukkan aja di sini rumusnya, totalnya dibagi dibagi N menjadi berapa. Nah hasilnya MAD bisa 275, MSE 10,86, MAP-nya 1,28. Nanti bisa saja nanti kalau misalkan ini kurang pas ya cek lagi aja nilainya betul nggak. Kemudian pengawasan ramalan, grafik pengawasan atau bisa juga gunakan control chart. Jadi untuk ramalan itu bisa ketahuan dari control chart-nya. Bisa juga kita ada namanya ukuran-ukurannya bisa. Alat untuk mengawasi kesalahan ramalan secara visual. Biasanya ada control chart kiri kanan, atas bawah, batas atas, batas bawah, nanti kelihatan yang mana yang melebihi dari garis itu. Itu biasanya garis batas atas atau bawahnya sehingga dia dianggap oh ini kurang tepat ramalannya. Digunakan untuk menemukan atau serampangan dalam kesalahan-kesalahan. Kemudian kesalahan-kesalahan ramalan berada dalam kendali jika semua kesalahan berada dalam batas kendali. Kemudian muncul dengan tidak berbentuk seperti tren atau siklus. Jadi bentuk misalkan bisa saja dia tidak ada bentuknya, tidak ada trennya. Kemudian bisa juga tidak ada siklusnya misalnya. Kemudian yang berikutnya sumber-sumber kesalahan ramalan. Biasanya model peramalan mungkin tidak cukup. Bisa saja waktu kita nggak cukup ini, tidak bisa memprediksi karena datanya kurang atau apa misalnya. Atau kadang-kadang begitu bilang ini kayaknya nggak memenuhi ya, karena misalkan datanya kurang atau ada hal yang tidak misalnya variabelnya kurang. Kemudian variasi yang tak beraturan, bisa saja terjadi dia nggak ketahuan variasinya, sehingga untuk menentukan dia itu turun atau naik atau bagaimana dia tidak ketemu. Ada lagi kesalahan penggunaan teknik ramalan. Nah ini kadang-kadang harusnya dia ada siklus, ada misalkan ada musimannya, kita pakai tren lurus, tren linear, tentu tidak akan masuk. Gitu. Masa misalkan ketahuan dia ada cyclical, ada musiman, itu berbentuk ininya bentuknya pada bulan-bulan tertentu dia naik, dia turun, tentu itu kalau kita salah menggunakan metode itu berakibat kesalahan ramalan tidak berat. Kemudian memilih teknik ramalan. Ramalan adalah berbasis pada banyak keputusan-keputusan. Berusaha untuk memperbaiki ramalan jangka pendek. Akurasi ramalan atau prediksi jangka pendek memperbaiki misalkan keuntungan, menurunkan tingkat persediaan, mengurangi keterbatasan persediaan, memperbaiki tingkat layanan konsumen, mempertinggi tingkat kepercayaan terhadap ramalan. Kemudian bagaimana strategi operasi? Misalkan tidak ada teknik yang fokus dalam satu situasi, artinya nggak mungkin suatu teknik itu bisa pakai apa kata bahasa Sunda itu pokoknya lumaga atau apa ya bahasanya istilahnya itu sapu jagat ya, nggak ada teknik itu sapu jagat. Kalau doa sapu jagat ada ya. Kemudian dua faktor yang paling penting biasanya kita lihat biaya atau akurasinya. Faktor lain termasuk ketersediaan dari data historis masa lalu, komputer, misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan menganalisis data, checker ramalan atau forecast horizon. Jadi misalkan jangan sampai kita forecast horizonnya nggak pas gitu ya, itu ini perlu diperhatikan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data menganalisis data juga perlu diperhatikan. Kemudian komputer yang digunakan untuk memprediksi misalnya datanya itu menggunakan data yang sangat komprehensif, misalkan datanya terkait dengan kendalanya ribuan atau bahkan variabelnya sangat banyak, tentu sangat tergantung dengan komputernya. Dan misalkan kalau kita memprediksi dengan misalkan menggunakan data big data,
pakai komputer cuma Pentium misalkan i3 i3, kemudian harddisknya masih pakai harddisk misalkan belum pakai yang canggih, misalnya SSD ada banyak, kemudian memori kita cuma berapa, gitu. Itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Karena saya dulu suka ngeran data pakai pernah ngeran data pakai laptop netbook Atom itu kan cuma untuk cocoknya untuk presentasi atau apa kan, tidak perlu yang komprehensif, yang betul-betul berat ya. Kemudian ada lagi ramalan tentang rantai supply, membagi ramalan dengan supply data, memperbaiki kualitas dalam rantai supply, menurunkan biaya, memperpendek waktu tunggu. Jadi misalkan kita di supply chain itu perlu menggunakan ramalan juga. Azan ya, betul azan. Jadi mungkin kita sholat dulu sekitar ini kan jam 3:07. Mungkin lebih kurang nanti kita istirahat dalam berapa di 10 sampai 15 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti kita masuk 15 menit lagi. Mungkin itu dulu ya. Oke. Semuanya terima kasih, nanti insya Allah kita selesaikan sampai peramalan, sampai bagaimana cara ngerannya. Mungkin ya. Nanti setelah itu kita diskusi. Nah ini baru kulit-kulitnya peramalan, nanti kalau sudah sampai menggunakan software EPIS dan sebagainya nanti mungkin sudah bisa praktek minggu depan. Oke, terima kasih dulu. Selamat menunaikan sholat asar bagi yang sholat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.